stop kelola uang warga di Koperasi Desa Merah Putih pakai buku manual. Akibatnya bisa fatal. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit, dan saat ini di depan saya ada Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Tema kita kali ini itu tentang bahayanya kalau koperasi itu dikelola secara manual. Ya. Memang apa aja nih bahayanya, Mas Aziz? Oke, seperti usaha jual beli pada umumnya sih Mas Adit, koperasi juga kalau dikelola secara manual itu banyak sekali resikonya ya. Ya. Contoh produk atau stok di gudang dan di catatan nggak sesuai. Terus selanjutnya catatan kas itu juga kemungkinan selisihnya sangat besar ya kalau nggak pakai catatan. Betul. Atau dikelola dengan baik seperti itu. Atau lebih parah lagi, kalau koperasi itu kan ada pembagian SHU ya Mas Adit ya, atau sisa hasil usaha biasanya tahunan tuh. Nah itu pas dibagikan ke anggota ya, kalau datanya nggak dicatat dengan baik kan berarti rawan amburadul tuh. Artinya data yang ditampilkan itu nggak sesuai. Terus ujung-ujungnya pas rapat tahunan atau biasa disebut dengan RAT, itu bisa jadi ajang saling curiga karena datanya nggak sesuai. Otomatis anggota-anggota juga bakalan ngerasa ini kok datanya kayaknya nggak sesuai dan sebagainya, karena mungkin dicatatnya manual dan sebagainya. Nah, ini nih yang bikin saya itu kepikiran sama program Koperasi Desa Merah Putih nih, Mas Aziz. Jadi kan sejak dicanangkan secara resmi secara Bapak Presiden Prabowo Subianto ya di tahun 2025, itu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini kan bergeraknya masif banget nih di berbagai daerah, Mas. Ya, betul Mas Adit. Tujuannya kan sebenarnya sangat mulia ya. Itu bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Nah, berbasis gotong royong karena koperasi ya. Tapi di lapangan kan pengurusnya kebanyakan warga setempat ya Mas Adit. Dan mungkin mohon maaf belum tentu paham ilmu akuntansi. Nah, kalau toko kelontong atau contoh tadi minimarket Koperasi Merah Putih dikelola manual, resikonya kan terjadi konflik antar warga ya, karena bukan punya perseorangan, tapi anggota-anggotanya di situ. Jadi kemungkinan konfliknya itu sangat besar karena nggak ada transparansi, misal manual. Padahal peraturan Menteri Koperasi itu mensyaratkan secara jelas Mas Adit bahwa unit usaha itu harus menerapkan sistem digitalisasi. Nah, ini kalau emang urusan duit warga itu memang sensitif banget ya Mas Aziz ya. Nah, kalau RAT gagal dan warga hilang kepercayaan kan bisa bubar juga ya koperasinya ya. Bisa bubar dengan cepat. Nah, ini sebelum kita lanjut ini mumpung kopinya masih panas, kita boleh ngopi sebentar dulu deh Mas Aziz. Alhamdulillah, oke. Kita lanjut ya Mas Aziz ya. Ya. Lalu terus solusinya apa nih Mas? Kan nggak semua koperasi Desa Merah Putih itu kan punya budget besar ya buat rekrut akuntan profesional untuk nyusun laporan mungkin ya. Ya, baik. Jadi kuncinya koperasi itu nggak harus rekrut akuntan yang mahal, Mas Adit. Cukup pakai IPOS 5 aja. IPOS 5? Ya, kenapa sih? Karena aplikasi kasir ini didesain sangat mudah digunakan dan nggak cuma buat ngasirin aja, tapi terintegrasi ke sistem akuntansi dan manajemen stok. Jadi cukup satu sistem bisa digunakan untuk kebutuhan tadi lengkap dan akurat. Gitu. Tapi iPOS 5 ini kan biasanya kan dipakai buat minimarket atau toko retail pribadi ya, Mas. Betul. Nah, emangnya cocok nih buat sistem koperasi desa? Kan di koperasi itu kan ada sistem simpanan ya? Betul. Jadi sangat cocok kok Mas Adit. Justru itu keunggulannya di IPOS 5. Selain kita bisa gunakan untuk transaksi kasir, untuk kelola stok, sistem ini juga bisa mengakomodasi pencatatan keuangan, termasuk misalnya setoran simpanan anggota koperasi. Jadi data transaksi minimarket, penjualan minimarket, kemudian data simpanan warga itu terekam rapi dalam satu sistem. Gak perlu pakai dua sistem yang berbeda karena
repot juga ya kalau kasirnya sendiri, pencatatan keuangan seperti simpanannya juga sendiri. Oke, Gitu. ini canggih berarti ya Mas ya. Ya. Ini sangat memudahkan pengurus saat mau menghitung porsi SHU di akhir tahun juga ya Mas ya. Betul, nanti saat rapat akhir tahun, bagian tim yang menyusun laporan itu tinggal klik laporan aja Mas Adit. Misalnya laporan omset, periodenya bisa kita atur ya, misalnya iya, selama oke. setahun. Terus yang paling penting adalah laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Karena hasil itulah yang nanti kita bisa lihat keuntungan kita berapa, dan nanti itulah yang dibagikan ke para anggota tanpa perlu ngerekap manual lagi omsetnya, stoknya, laporan keuangannya, simpanannya, dan sebagainya. Oke, ini emang benar-benar solusi ya teman-teman ya buat modernisasi koperasi tanpa ribet. Nah, pengurus Betul. juga tenang, kasir gampang kerjanya, anggota juga seneng karena pembagian SHU-nya itu jelas. Oke. Oke, sekarang saatnya closing statement dari Mas Aziz nih. Silahkan Oke, Mas Aziz. sebelum lanjut, di IPOS juga ada fitur tambahan, yaitu bisa cek langsung dari handphone masing-masing ya. Oh, Jadi oke. nanti pengurus itu nggak harus setiap hari nongkrong di toko, bisa ngecek secara real time dari HP-nya masing-masing. Oke, Gitu. ini juga sangat-sangat modern ya. Sangat modern Jadi bisa ya. lebih mudah ya untuk pengecekan-pengecekan ya Mas ya. Betul, nggak harus tadi setiap harus hari setiap datang hari ke di toko. Karena pengurus koperasi kan ya. mungkin punya kegiatan lain ya, Kegiatan Mas lain, Adit ya. betul. Gitu. Oke, kita closing statement. Boleh Mas Aziz, silahkan. Untuk teman-teman pengurus koperasi, termasuk koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, mari tinggalkan sistem pencatatan manual yang rawan konflik. Segera digitalisasi toko koperasi Anda dengan IPOS 5 agar pengelolaan dana aman, RAT lancar, dan kesejahteraan anggota desa semakin meningkat. Oke, baik Mas Aziz. Selanjutnya buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail penggunaan IPOS 5 di usaha koperasi, itu bisa konsultasi ke kita aja ya Ya, Mas Aziz betul. ya. Bisa. Oke, terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Ya, sama-sama, Dan Mas Adit. terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.